Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Day of the Dead tahun 2017 dan disutradarai oleh Hector Hernandez, menceritakan tentang seorang mahasiswa kedokteran harus terjebak di tengah pandemi virus yang membuat seluruh umat manusia di dunia menjadi zombie. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berawal di pusat medis Wittendelma, Amerika, yang dimana diperlihatkannya kita dengan 5 mahasiswa kedokteran ini sedang menganalisa penyakit apa yang menjadi penyebab tewasnya pria ini. Langsung diperiksa oleh Zoe pun mengatakan akibat penyakit influenza berjenis H1N1. Mendengar hal itu, dokter pembimbing yang mengawal mereka pun membenarkannya, lalu mengakhiri materi pembelajaran hari ini. Di sini teman Zoe yang bernama Abby ini mengajaknya untuk ikut menikmati pesta akhir semester pun menolaknya karena ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dokter pembimbing kepadanya. Sesampainya di ruang pemeriksaan, kita diperkenalkan lagi dengan Max, pasien yang rutin memberikan darahnya untuk dijadikan bahan penelitian karena memiliki antibodi 100% lebih tinggi dari manusia lain di dalam darahnya. Saat ingin mengambil sampel darah di tangan kanannya, Zoe yang terkenyut melihat namanya terukir jelas pun menanyakannya, tapi justru Max langsung melakukan pergerakan yang membuat Zoe merasa terancam, dan beruntungnya kedatangan Abby ini membuat Max menghentikan niat jahatnya itu pun langsung pergi meninggalkan mereka. Baru saja sampai di acara pesta, Peter, pacar Abby ini meminta tolong kepada Zoe untuk mengambilkan minuman yang sudah disimpannya di dalam ruang mayat pun tanpa basa-basi langsung mengambilnya. Karena seorang diri, Zoe yang ketakutan berada di ruangan ini langsung bergegas membawa minuman pun dikagetkan dengan kemunculan Max yang langsung mendekati Zoe ini tanpa basa-basi menangkapnya dengan paksa. Lalu saat ingin memperkaosnya, Zoe yang melihat salah satu mayat hidup ini pun langsung menyerang Max dengan brutal sehingga membuat Zoe yang ketakutan pun langsung meninggalkannya. Dengan penuh ketakutan, Zoe memperingatkan mereka untuk segera pergi dari sini, termasuk Abby yang kebingungan pun mencoba menenangkannya dan menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Namun belum sempat menjelaskannya, mayat hidup tadi muncul dan langsung menyerang mereka satu persatu pun mulai menjadi zombie yang membuat suasana semakin tak lagi bisa terkontrol. Sementara Zoe yang berusaha menyelamatkan diri pun membawa Abby bersamanya, tapi sayang sungguh sayang kawan, ia pun harus ikut menjadi korban, sehingga mau tak mau Zoe pun harus meninggalkannya demi keselamatannya sendiri dengan melewati banyaknya orang-orang yang kini sudah menjadi zombie. 5 tahun berlalu setelah virus zombie itu tersebar ke seluruh dunia, kini kita diperlihatkan dengan Zoe yang ternyata masih hidup ini tinggal di sebuah pengungsian hard rock yang dibangun oleh para militer bersama para penghuni lain yang masih selamat dari wabah zombie tersebut. Lalu Zoe yang kita ketahui hanya seorang mahasiswa kedokteran ini sudah mampu menganalisa dan mendeteksi berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, ia dipercaya untuk menjadi dokter di pengungsian ini, sekaligus berusaha mencari vaksin untuk menghentikan penyebaran virus zombie tersebut.
Baru saja ingin memulai tugasnya, Zoe dikagetkan dengan kedatangan Martha yang melaporkan kalau penyakit anaknya semakin parah pun langsung mendatanginya. Lalu setelah memeriksa gadis yang bernama Lily ini, Zoe mendatangi para petinggi kamp pengungsian yang dipimpin oleh Miguel ini untuk melaporkan penyakit paru yang diderita Lily saat ini semakin parah, sehingga ia meminta untuk dicarikan antibiotik agar penyakit tersebut tak tersebar kepada para penghuni di sini. Mendengar hal itu, Miguel pun memerintahkan anggotanya yang akan dipimpin Baka adiknya ini sekaligus pacar dari Zoe untuk mengawalnya. Keesokan paginya, mereka pun bersiap untuk mengantarkan Zoe mencari obat antibiotik yang diperlukannya pun mulai keluar dari kamp pengungsian ini. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mobil yang dikendarai oleh Baka ini mengalami kerusakan, sehingga membuat perjalanan mereka terhenti di tengah hutan ini pun langsung diperintahkan oleh Baka agar meningkatkan kewaspadaan dari kemungkinan serangan para zombie. Lalu saat Lucy mencari tahu kerusakan dari mobil ini pun mendapati sistem pendingin yang tak bekerja dengan baik pun langsung diminta oleh Baka untuk segera memperbaiki kerusakan tersebut. Hari yang semakin gelap, Lucy pun belum juga menyelesaikan perbaikannya, hingga akhirnya dikagetkan dengan kedatangan para zombie itu membuat mereka semakin panik bukan kepalang. Tapi untung saja di tengah kepanikan ini Lucy bisa menyelesaikannya dengan baik. Lalu mereka pun bergegas untuk segera pergi dari tempat ini. Namun sialnya, mobil yang tak kunjung hidup ini diikuti dengan kedatangan para zombie yang menyerang mereka pun akhirnya berhasil selamat dari kebrutalan zombie-zombie itu. Sesampainya mereka tanpa membuang-buang waktu lagi langsung memasuki gedung dengan penuh kehati-hatian dari serangan para zombie-zombie itu, dan akhirnya menemukan tempat yang dimaksud oleh Zoe ini pun langsung meminta mereka untuk segera mencari obat antibiotik tersebut. Saat bergegas pergi dari sini, Zoe yang melihat ruang tempat penelitiannya dulu langsung masuk ke dalam seorang diri tanpa memberitahukan Baka dan anggotanya, yang dimana sesampainya di dalam, Zoe hanya mengambil foto-foto kenangan bersama ibunya ini. Tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan satu zombie yang langsung mengejarnya pun membuatnya panik bukan kepalang, hingga menimbulkan kegaduhan yang memancing para zombie-zombie berdatangan. Beruntungnya di tengah kepanikan ini Zoe berhasil ditemukan oleh Baka pun langsung membawa mereka segera pergi dari tempat ini. Namun sialnya, Frank yang berusaha melindungi mereka pun harus menjadi korban dari kebrutalan zombie-zombie itu, sehingga mereka pun terpaksa meninggalkannya dari banyaknya zombie yang semakin berdatangan. Sesampainya mereka langsung dihadang oleh Miguel karena tiba tak sesuai dengan plan yang ditentukan pun Baka menjelaskan apa yang sudah terjadi kepada mereka, termasuk tewasnya Frank dalam misi kali ini pun membuat Miguel marah karena menganggap Zoe lah dalang dari semua kejadian ini, dan tanpa ada yang mengetahui salah satu zombie yang ternyata adalah Max ini berhasil masuk ke dalam kamp pengungsian mereka, bahkan sempat memangsa salah satu penjaga yang sedang berpatroli, sehingga dengan mudahnya zombie Max yang memiliki kecerdasan ini mampu masuk ke dalam bunker utama para pengungsi tanpa diketahui oleh banyaknya para militer ini.
Berkat rasa kemanusiaan yang tinggi, akhirnya Zoe berhasil membawakan obat untuk Lily yang hampir sekarat pun langsung meminumkannya. Sementara di sini, zombie Max yang terus mencari keberadaan Zoe kini menemukannya saat bertemu dengan Baka pun meminta maaf atas perkataan Miguel kakaknya itu sudah menuduhnya sebagai penyebab tiwasnya Frank pun memakluminya. Namun tak mereka sadari, zombie Max yang cemburu saat melihat mereka beradu jidong pun esmoni sejadi-jadinya. Lalu salah satu teknisi sekaligus ayah Lily yang mendengar suara gaduh dari dalam saluran udara ini langsung memastikannya, dan tanpa ia ketahui zombie Max yang bersiap untuk memangsanya. Kini cerita berpindah dengan para pengungsi yang sedang mengantri makanan. Ini membuat Miguel marah akibat antrian yang terlalu panjang pun menanyakan kepada koki ini langsung mengatakan kalau ia terlambat memasak karena ada satu kompor yang rusak. Mendengar hal itu, Miguel pun meminta Marta segera memanggil suaminya untuk memperbaiki kompor tersebut pun bergegas mendatanginya. Namun ternyata ia melihat banyaknya tetesan darah dari dalam saluran udara pun tiba-tiba. Marta yang kini menjadi korban tak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Lalu saat Zoe ingin menuju ke kamarnya, tiba-tiba terkejut saat melihat zombie Max ini berada di depannya pun lari terbirit-birit menghindari kejarannya. Tapi untung saja Zoe yang sempat menghidupkan alarm darurat ini diketahui oleh Baka dan anggotanya. Sementara Zoe yang hanya bisa pasrah saat tersudut ini pun diikuti dengan kedatangan zombie Max yang mulai mendekati dan memperlihatkan tato di tangannya, sehingga membuat Zoe yang teringat kepadanya pun langsung menyerangnya. Namun beruntungnya Baka dan anggotanya yang melihat kejadian itu pun langsung melumpuhkannya. Atas permintaan Zoe, mereka pun tak menghabisi zombie Max ini, lalu diikuti dengan kedatangan Miguel yang melihatnya pun langsung meminta anggotanya untuk menghabisinya. Akan tetapi Zoe yang melarangnya pun langsung menjelaskan maksud dan tujuan membiarkannya hidup ini untuk memanfaatkan darahnya sebagai bahan penelitian. Karena sejauh ini baru zombie Max inilah yang ia temukan memiliki kemampuan berpikir pun tak dipercayai oleh Miguel. Sehingga untuk membuktikannya, Zoe langsung membuktikan dengan mendekatkan lengannya tepat di bibir zombie Max ini. Setelah melihat kebenarannya, Miguel pun membiarkan zombie Max ini tetap hidup dan mengizinkan Zoe untuk melanjutkan penelitiannya. Namun jika nanti terjadi sesuatu, Miguel tak mau bertanggung jawab dan tak segan-segan menghabisinya. Setelah mengetahui jantung, mata, dan otak zombie Max ini masih berfungsi layaknya manusia normal, Zoe pun langsung mempersiapkan penelitian lanjutan yang dibantu oleh Alice ini untuk mengambil sampel darah dari zombie Max yang sempat memberontak pun tak menyurutkan niat Zoe perlahan mendekatinya. Dengan terus mengingatkan zombie Max ini tentang kecintaannya kepada Zoe pun mulai tenang. Kesempatan inilah yang Zoe gunakan untuk bergegas mengambil sampel darahnya, meski harus mendapat jilatan manja dari zombie Max yang semakin sakne melihat Zoe ini. Saat Baka melihat keadaan Zoe yang masih berusaha keras membuat vaksin pun menanyakan perkembangan apa yang sudah ia temukan. Lalu Zoe pun mengatakan kalau ia masih ragu dengan hasil darah zombie Max pun meminta Baka membantunya untuk mencarikan sampel darah dari zombie lain yang masih hidup pun langsung menyepakatinya. Tanpa diketahui oleh Miguel, Baka yang memimpin mereka pun langsung bergegas meminta anggotanya untuk memasukkan salah satu dari zombie-zombie ini. Tapi sialnya, banyaknya zombie yang semakin berdatangan membuat mereka tak sanggup menahan pintu gerbang ini pun terpaksa harus menghadapi mereka. Dan sayang, sungguh sayang kawan, misi kali ini lagi-lagi kembali memakan korban.
Miguel yang marah karena mereka melakukan tugas di luar perintahnya pun melihat Iris tergigit di lengannya. Lalu tanpa basa-basi ia pun langsung mengeksekusinya. Bahkan sempat menodongkan senjatanya kepada Zoe. Ini pun langsung diperingatkan oleh Baka atas tindakan semena-menanya itu. Singkat cerita, kita kembali lagi dengan Zoe yang melanjutkan penelitiannya seorang diri ini, terus dibayang-bayangi dengan zombie Max yang terus saja meraung memanggil namanya pun tak memiliki waktu untuk melayaninya. Lalu ia pun mulai menguji sampel darah yang sudah didapatkannya tadi. Meski sudah gagal berulang kali, usaha Zoe yang kini membuahkan hasil membuatnya senang bukan kepalang. Lalu ia pun langsung memanggil Baka untuk memperlihatkannya. Tapi tanpa ia sadari, Max yang terlepas dari ikatannya pun langsung menyerangnya. Zoe yang berhasil selamat diikuti dengan kedatangan Baka dan anggotanya pun memberitahukan apa yang sudah terjadi. Lalu mereka pun langsung memburu Max yang kini sudah tak melihat keberadaannya, sehingga mereka yang tak ingin terjadi sesuatu kepada seluruh pengungsi pun diperintahkan untuk berkumpul di titik pengaman bunker ini. Sementara di sini Lily yang terbangun tak melihat ibunya pun bergegas keluar seorang diri karena mendengar alarm darurat itu dan menemukan ibunya yang sudah menjadi zombie ini langsung memburunya. Berhasil memangsa satu orang penjaga, Martha yang ingin memangsa Lily anaknya pun langsung dieksekusi oleh zombie Max ini. Sementara Zoe yang memang mencari keberadaan Lily ini tak menemukannya di dalam kamar. Lalu ia pun kembali mencarinya dan menemukan dua orang penjaga yang sudah tewas pun mulai meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi zombie Max yang kini semakin brutal. Dan benar saja kawan, Zoe yang mendapati Max menjadikan Lily umpan ini pun mau tak mau mengorbankan dirinya. Lalu zombie Max ini pun langsung membawanya pergi dari sini dengan membuka pintu utama bunker ini, sehingga zombie-zombie yang sudah kelaparan pun dengan mudahnya masuk ke dalam dan membuat Miguel, Baka dan anggotanya ini kewalahan menghadapi mereka yang terus berdatangan. Zoe yang terlepas dari cengkeraman Max ini pun langsung mengejar Lily yang berlari ketakutan keluar dari dalam bunker ini. Dan sialnya kawan, Max yang masih saja terus mengejarnya, sementara mereka masih harus menghadapi zombie-zombie yang kelaparan ini, membuat keadaan sudah tak bisa terkontrol lagi. Bahkan sampai berhasil masuk ke dalam bunker pengungsian dan memangsa mereka satu persatu, termasuk anggota Miguel ini tak luput dari kebrutalan mereka. Setelah berhasil menutup kembali pintu utama bunker ini, terjadi perdebatan antara Miguel dan Baka yang mengatakan kalau Zoe masih berada di luar sana. Akan tetapi Miguel yang tak lagi memperdulikannya pun tiba-tiba Miguel yang juga menjadi korban dilihat oleh Baka yang tak bisa berbuat apa-apa pun, hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan menghabisi zombie yang sudah memangsa Miguel ini. Lalu saat ingin mencari Zoe yang masih di luar sana pun kini kita kembali lagi dengan Lily yang sudah bersama Zoe ini langsung mencari tempat persembunyian dari kejaran Max yang masih memburu mereka pun diketahui olehnya. Namun sesampainya di dalam, Max yang tak menemukan keberadaan mereka pun terus mencarinya. Lalu tiba-tiba saat melihat Baka ingin mengeksekusi dirinya sendiri, Zoe pun mencoba menghentikannya dan mengatakan kalau vaksin yang berhasil dibuatnya itu bisa menyembuhkannya dari gigitan zombie, pun langsung mengobatinya dan menjadikan Baka manusia pertama yang kini betul-betul pulih dari virus zombie tersebut, pun akhirnya mengkonfirmasi kepada seluruh manusia bahwa Zoe telah menemukan antivirus dari gigitan para zombie itu. Dan
cerita pun selesai. Saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.